Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita murid-murid Yesus. Kita ingin di dalam hidup kita dapat melaksanakan sabda Dia yang mengatakan bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita ingin mengikuti Yesus secara lebih dekat. Kita berharap agar semangat hidupnya makin menjadi semangat hidup kita. Bahkan kita ingin agar hidup Yesus semakin penuh di dalam kehidupan kita sendiri, sehingga pada suatu waktu kita boleh berkata seperti Santo Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kaset video ini memuat kisah mengenai Yesus menurut Injil Lukas. Dengan mengikuti kisah yang termuat di dalam kaset video ini, kita tidak hanya mengulang, membaca isi Injil Lukas. Lebih daripada itu, seakan-akan Yesus sendiri hadir di depan mata kita. Yesus yang lahir di Bethlehem, di kandang gua hewan. Yesus yang mengajar umat dengan perumpamaan, dengan ungkapan yang tajam dan menggelitik hati, dapat kita lihat dan kita dengar sendiri. Yesus yang menyembuhkan segala penyakit. Yesus yang menggandakan roti, mengusir setan, seakan terjadi di depan mata kita. Seakan-akan peristiwa-peristiwa itu terjadi sekarang ini juga. Bahkan jalan penderitaan Yesus sampai wafatnya di salib dapat kita ikuti dan kita renungkan bersama dengan Bunda Maria yang berduka. Dengan kaset video ini, semoga kita semakin mengagumi Yesus dan semakin mengasihinya. Demikian pula semoga semakin setia mengikuti ajarannya sebagai murid-muridnya. Semoga kaset ini membuat kita tak kenal lelah dalam usaha membangun persaudaraan sejati, tidak hanya di lingkungan keluarga kita sendiri, di lingkungan umat, tetapi juga di tengah masyarakat. Karena kita ingat akan kata-kata Yesus demikian, semua mereka akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu mengasihi satu sama lain. Semoga berkat Allah selalu menyertai Anda sekalian. Sejak awal sejarah, manusia berusaha memahami dunia sekitar dan menemukan maknanya bagi hidup mereka. Keinginan untuk mengetahui makna dunia itulah mengantar kita kepada berbagai penemuan. Telah kita kembangkan teknologi yang menakjubkan. Ke bulan pun sudah, dan kita lihat terbentuknya galaksi-galaksi. Namun, seluruh pengetahuan itu belum juga menyingkap misteri diri kita.
masih harus kita fahami makna keberadaan dan tujuan hidup kita. Tetapi di tengah pencarian itu, ada harapan. Kini, di seluruh dunia banyak yang bersaksi bahwa kebebasan dan arti penting hidup telah mereka alami melalui pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Yubileum sebagai perayaan 2000 tahun kelahiran Yesus adalah peristiwa luar biasa, tidak hanya bagi umat Kristiani, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Menurut kitab suci, seluruh sejarah berawal dengan penciptaan dan mencapai kepenuhannya dalam Yesus. Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Allah menampakkan diri dalam diri tukang kayu bersahaja, yakni Yesus Kristus, dan Ia adalah pusat sejarah manusia. Kemanusiaan kita akan menjadi penuh di dalam Yesus, dan melalui Dia kita mengenal Bapa dan kasih-Nya. Namun di seluruh dunia, khususnya di negara maju dan beradab, manusia merasa kesepian, terkucil, bimbang. Cinta diri dan kekerasan merajalela. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Jangan takut. Bukalah pintu bagi Kristus. Dalam semangat tahun Yubileum, dapatkah kita kembali ke akar iman Kristiani kita? Dapatkah kita temukan harkat dan martabat kita? Sekarang saatnya kita sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Inilah saat terbaik untuk berbelas kasih dan beramal bagi kaum papa, dan mewujudkan keadilan bagi sesama. Bagaimana itu semua dapat membantu kita berdamai dengan Allah dan sesama? Dapatkah di milenium ketiga ini kita memperbarui pewartaan sukacita dan damai bagi seluruh dunia? Mari kita temukan lagi amanat Injil. Marilah kembali kepada Kristus. Dia sajalah yang mampu menerangi milenium ketiga. Sekarang, ikutilah kisah Yesus sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina.
Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Dan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahteramu. Sebab telah kulihat keselamatanmu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya.
Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Dan ia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Hai. Guru, Pada hari Sabat, seperti biasanya, ia pergi ke sinagoge. Dan ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada pada aku, dan aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepada aku, "Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Juga kamu akan berkata, "Perbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau buat di Kapernaum." Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa. "Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini.' Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes!
Yohanes, bawa perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo. Kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Antar dengan damai. Ia datang. Lihatlah. Yesus, tolonglah. Saya mohon selamatkan anak saya. Kasihanilah. Ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah saya. Yairus, maaf. Yesus, anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percaya saja, ia akan sembuh. Jangan menangis. Dia tidak mati, hanya tidur. Nah, bangunlah. Beri ia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan. Dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian.
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Saya mau mengenal dia. Apakah kau pikir ia Mesias? Orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka. Anak-anak, menjauhlah kamu. Hayo pergi. Pergi. Mereka berusaha mendapat perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika ia benar-benar nabi, ia tentu tahu siapa wanita itu. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada seseorang. Masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Engkau benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, dan kau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi ia terus mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan damai sejahtera.
Yesus berkeliling untuk memberitakan Injil dan ke-12 murid mengikutinya. Juga beberapa wanita yang telah dibebaskan dari roh jahat. Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana. Guru, Guru, Yohanes menyuruh kami bertanya, apakah engkau yang akan datang itu, atau kami menanti yang lain? kembali dan katakan apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ayo kuangkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Di manakah imanmu?
Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir, tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau Elia, dan yang lain lagi mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau Mesias dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun akan bangkit pada hari ketiga.
Adakah yang mau mengikut aku? Saya mau ikut engkau, Tuhan. Tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak Manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami pedagang, kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Allah batal. Aku berkata padamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tak dapat. Dan ingin dengar yang kamu dengar tapi tak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci, bagaimana kau menafsirkannya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan mereka ini. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan, dirawatnya. Keesokan harinya ia memberikan 2 keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya."
Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Apa yang sedang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus! Ya, Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka. Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Turunlah, Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Ia mau ke rumah Sakius? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit.